Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh kalau di DPR boleh kan formal ya? Sebenarnya saya bukan tipikal orang yang harus membaca teks, jadi mungkin agak lebih cair daripada rekan-rekan sebelumnya. Izinkan untuk menghemat waktu juga, mungkin saya tidak akan menyambut satu persatu, tapi saya mulai untuk coba menyapa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak PJ Bupati yang sudah selesai masa jabatannya pada masa Jidin beserta Ibu. Terima kasih sudah dititipin Garut selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Garut justru banyak perubahan dan banyak perkembangan selama masa jabatan yang singkat. Ternyata singkat itu bukan berarti tidak bisa membangun apa-apa, justru bisa efektif dan efisien. Terima kasih Pak Barnas. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan seperjuangan saya Pak Abdul Syakur yang hari ini sudah kita bisa deklarasikan bersama sebagai Pak Bupati Kabupaten Garut untuk 5 tahun ke depan. Beliau sosok ayah juga buat saya. Jadi insya Allah walaupun terang dari dulu sudah dikasih tahu ya, dan insya Allah kita akan bersama. Karena kemarin saya sudah banyak kenalan dengan kepala daerah lain selama masa di pelatihan Gerindra dan juga selama masa orientasi kemarin. Ternyata banyak yang sudah bertengkar di awal, tapi mereka justru terkagum-kagum dengan Pak Syakur yang selalu mencari Neng Putri mana gitu, jadi nggak mau kehilangan. Punten Nenden, Bu Bupati, hanek kumaha ya Pak? Aman. Lalu selanjutnya rekan-rekan dari DPR, dimulai dari Ketua DPR Pak Aris, wakil kita bersama ada mana sih hilap bintang? Pagi, Masya Allah, Pak Punten, sareng Kang Ai, juga rekan-rekan anggota DPR dari berbagai fraksi. Mungkin saya tidak akan menyebutkan partainya, tapi yang jelas sekarang kita sudah satu tujuan, kita sudah satu perahu, tidak ada lagi pendukung 01, pendukung 02. Insya Allah semuanya sudah berkumpul menjadi satu. Lalu kepada rekan-rekan dari partai politik keseluruhan yang hadir, ketua partai politik tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul Syakur, dan rekan-rekan dari Forkopimda, ada rekan-rekan juga dari OPD Pemerintahan Garut, terima kasih sudah datang, dan juga dari keluarga, baik keluarga saya maupun dari keluarga Pak Abdul Syakur, dan juga rekan-rekan dan rekan-rekan media yang lainnya juga yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Hari ini mungkin kalau sambutan tadi Bapak panjang, saya di sini hanya ingin pertama-tama tadi sudah berterima kasih, lalu juga saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memenangkan dan yang sekarang sudah mengamanahkan. Selain alhamdulillah, saya juga ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini adalah sebuah bencana bagi kami berdua. Saya jujur Bapak Ibu, Hamin 1 pelantikan saya nggak bisa tidur, karena tadinya kepikirannya ya udahlah belum kerja, tapi besok atau hari ini sudah resmi dilantik, maka nasib 2,7 juta penduduk lebih Kabupaten Garut ada di pundak kami berdua. Dengan ditepuk tangani dari tamu sedih. Satu orang yang menderita adalah tanggung jawab kami, satu orang yang sakit adalah tanggung jawab kami. Namun bukan berarti kami takut, tapi insya Allah kami akan berjuang sekeras tenaga semampu kami tanpa pamrih, karena itu adalah tanggung jawab bahwa 5 tahun ke depan insya Allah saya bisa dianggap sebagai ibu dari seluruh masyarakat Kabupaten Garut tanpa terkecuali. Lalu kalau Bapak Syakur tadi bilang kenapa ini rame apa malam-malam, justru semakin malam semakin rame Pak, karena politisi ini hidupnya malam-malam. Kalau pagi belum pada bangun. Jadi memang lain kali mungkin rapat harus malam-malam Pak Ketua biar hadir semuanya. Pulang-pulang mau pada ngopi kayaknya baru-baru. Lalu selanjutnya saya merasa bahwa ketika berada di kursi pemerintahan, saya tidak setuju kalau kita disebut pemerintah. Saya lebih setuju disebut ini adalah sebuah kepemimpinan baru. Kenapa? Kalau pemerintah kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini tugasnya hanya memerintah.
Kita lupa bahwa kita semua, termasuk bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, bahwa kita adalah civil servant, pelayan abdi negara, pelayan masyarakat. Sehingga kalau kita sebut diri kita semua adalah pemimpin, maka yang harus kita lakukan adalah mengatur bagaimana semua yang memang menjadi tanggung jawab kita itu berputar pada porosnya, dan memang semuanya mengarah kepada satu tujuan, visi yang sama, walaupun mungkin misinya berbeda-beda. Ini yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kemarin kami sudah dikumpulkan oleh Pak Presiden, supaya apa? Bukan supaya kami terkesan sebagai karyawannya Presiden, bukan. Tapi pusat ingin semua yang berjalan di daerah itu satu visi, walaupun berbeda misi, satu garis, kompak. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar. Makanya saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan di sini, baik dari legislatif, eksekutif, maupun dari lembaga-lembaga lain, agar kita semua kompak satu visi misi, apalagi ditambah dengan tantangan kita sekarang berhadapan dengan efisiensi. Kemarin rekan-rekan DPR